Assalamualaikum Pak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah ibu belum nampak. Oh iya. Sudah. Karena belum kan Pak. Baru nampak wajah cantiknya. Bentar. Bentar. Min 1 batang. Min 1 batang siapa ada yang senior yang sering-sering ke Padang ibu apa? Bukan di belakang Padang kan? Bukan Pak, di Batam. Belakang Padang ibu ada sering-sering datang ke Padang dulu. Oh. Bu apalah namanya? Bu Ainun ya Pak ya? Bu Ainun. Udah pensiun Pak. Udah pensiun ibu tuh. Udah. Tahun 2021 bulan Juni. 21 ini. Ya. Tak ketemu lagi sama Bu Ainun ya. Ibu. Ketemu. Ada ketemu ya. Kalau Pak kemarin ketemu itu. Iya. Dengan saya sangat baik sekali komunikasinya. Senang dengan itu. Oke, Ibu Mayasari. Mayasari orang mana nih? Masih kelahiran Batam Pak, cuma lama di Tanjung Pinang aja. Oh, lama Tanjung Pinang. Iya Pak. Ibu kepala orang mana nih? Saya orang Padang tapi lahir di Lampung Pak. Oh. Iya. Orang Padang lahir di Lampung. Di mana Padangnya Bu Irma? Simabur ya. Purasimap. Buat. Ya. Pandai bahasa Minang. Kaku lah balik. Suami orang mana? Suami orang mana? Kami orang yang Jawa kelahiran di Pinang. Oh iya, anak pulang kampung lagi. 2016 kami jauh ke Sungai Jambu Pak. Desa kami Sungai Jambu namanya. Oh, Sungai Jambu ya. Merapi kan. Orang tua nggak ada lagi di Semabua. Oh nggak ada, orang tua semua di Lampung. Oh iya. Sama pula dengan suami Ibu Mega. Ya. Kemas itu kan tergadai ke Palembang, orang sangka tergadai ke Palembang kan. Sama juga dengan Ibu Irma itu. Ya. Oke Ibu, udah sholat Bu ya. Kami itu mengejarkan sholat tadi tinggal 1 lagi kan. Iya. Orang azan kami berhenti gitu kan. Baik, kita kembali lagi Zoom meeting melanjutkan seminar rancangan aktualisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Evaluator, dalam hal ini adalah Ibu Neneng Maria Kipia dari Pusdiklat Kementerian Agama di Jakarta. Selanjutnya yang sama kita hormati Ibu Irma Suryani, Kepala Min 1 Batam, teristimewa Mayasari SPDI, calon ASN, calon guru kita di Min 1 Batam, yang sudah ready untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang insya Allah 1 bulan ke depan akan dibuktikan dalam kegiatan seminar yang sama seperti ini akan ditagih kembali oleh Ibu Evaluator pada siang hari ini. Jadi teknis kegiatan kita yang jelas pertama presentasi lebih kurang 15 menit, selanjutnya konfirmasi dukungan dari Ibu Mentor, berlanjut pada itu diskusi atau tanya jawab hasil analisis oleh Ibu Evaluator. Nah, itu kira-kira gambarannya Bu. Nanti seandainya masih ada yang perlu kita buatkan, kita berikan dukungan, ya kita tambahkan kemudian. Tapi yang jelas untuk Ibu Mayasari ini waktunya tidak desak-desak seperti tadi nih. Agak leluasa. Kami masih pembutuhan belum keroncong sangat. Bisa dengar Ibu Kepala ini sedang ada kegiatan juga kan? Iya Pak, betul Pak. Narasumber Ibu. Paspro Pak. Dipercaya Paspro Pak, fasilitator provinsi Pak. Oh iya. Kawan kami di sini memang ada beberapa orang seperti itu. Iya. Oke Bu, terima kasih. Silakan Irma Mayasari ya. Mayasari silakan mempresentasikan itu dalam 15 menit. Jadi saudara paparkan judul, kemudian core isu terpilih hasil USG itu ya. Baik, kemudian kenapa saudara memilih itu menjadi core isu sehingga dijabarkan melalui beberapa kegiatan atau dalam bentuk gagasan kreatif selama 1 tahun ke depan ya.
Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Wan Nasir selaku coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Neneng Maria Kitia selaku penguji. Yang terhormat Bapak Wan Nasir selaku coach yang telah banyak membimbing. Kemudian yang terhormat juga Ibu Irma Suryani yang selaku mentor saya yang telah banyak memberikan masukan-masukan terkait gambaran rancangan aktualisasi yang akan saya sampaikan. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lelahnya Bapak Ibu menjadi keberkahan pahala untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk kita bersama. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen, Bu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih proses lagi. Oh, masih proses ya, Pak? Ya, sudah. Oh, ini Slack Center ya? Center. Ini insya Allah Min Pak lagi proses pembangunan Pak di depan di Min 1 Batam Pak. Batam ya. Alhamdulillah Pak. SBSN Pak, insyaallah. SBSN Pak. Iya. Insyaallah. Memanfaatkan anak SBSN. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan gambaran atau seminar rancangan aktualisasi saya ke depan dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui WOW Basic atau What Wow Belajar Asik pada Pelajaran Fikih kelas 2E di Min 1 Batam. Sebelum saya memaparkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maya Sari, tempat tanggal lahir Pulau Abang, 5 Mei 1990, NIP 1990 0505 2020 12 2017, jabatan Guru Ahli Pertama, instansi di Kementerian Agama Kota Batam, dan Satuan Kerja di Min 1 Batam. Adapun agenda yang akan saya presentasikan pada siang hari ini, yang pertama adalah terkait deskripsi 7 isu, kemudian yang kedua adalah analisis isu, ketiga argumen atau dasar pemilihan isu, yang keempat metrik rancangan, yang kelima adalah tanggal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya deskripsi 7 isu yang saya temukan selama kurang lebih saya 8 bulan di Min 1 Batam. Adapun isu yang pertama adalah terkait kurang optimalnya partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas selama pembelajaran dalam jaringan. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya, kalau dilihat dari persentase, karena guru banyak menggunakan Google Form, maka di Google Form terlihat sekali berapa persentase siswa yang mengumpulkan dan siswa yang tidak mengumpulkan. Kemudian dilihat masih banyaknya keluhan daripada baik itu guru mata pelajaran maupun wali kelas yang mengeluhkan harus bekerja ekstra dalam menagih atau meminta siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, padahal penyelesaian tugas bagian daripada tanggung jawab siswa. Dan peran tugas itu sendiri merupakan bagian yang penting dalam proses pembelajaran juga, karena dengan tugas guru bisa mengetahui aktivitas siswa. Karena siswa yang aktif bukan hanya siswa yang aktif dalam pembelajaran, tapi juga aktif dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah guru berikan. Itu ketika ini tidak tercapai, maka ini menjadi suatu permasalahan. Kemudian isu yang kedua adalah menurunnya minat belajar siswa selama pembelajaran dalam jaringan. Nah, isu ini diangkat, kita bisa melihat bahwasannya terjadinya penurunan minat. Penurunan minat ini sangat terlihat sekali ketika terjadi penurunan. Dengan indikator-indikator bisa kita lihat salah satu pendapat para ahli, itu pendapat daripada Slameto, diantaranya mengatakan terjadinya penurunan siswa itu terlihat jika siswa tidak peduli, jika siswa tidak merasa tertarik atau punya
merasa punya keterikatan, baik itu antara siswa dan guru maupun siswa dengan pelajaran itu sendiri. Dan hari ini terlihat siswa mulai terbiasa dengan tidak tahu waktu jadwal belajarnya. Kalau kita lihat perbandingan awal pembelajaran PJJ atau dengan sekarang, itu terlihat perbedaannya. Udah sholat. Karena di awal PJJ kita lihat siswa masih aktif, baik itu absen, memang siswa yang absen, siswa mengerjakan tugas karena ada kebiasaan sebelum terjadinya pandemi. Karena kurang lebih 2 tahun, akhirnya siswa bahkan yang melakukan absen itu masih banyak terjadi orang tuanya yang melakukan absen. Dan masih banyak juga orang tua yang mengerjakan tugas. Dan ini terlihat menurunnya minat belajar siswa selama pembelajaran dalam jaringan. Kemudian isu yang ketiga adalah kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran dalam jaringan. Ini juga bisa dilihat dari penggunaan media yang monoton yang digunakan oleh guru. Di antaranya guru lebih banyak hanya menggunakan Google Classroom misalkan, WhatsApp Group, atau lebih banyak menggunakan Google Form di dalam pemberian tugas. Padahal di dalam penggunaan media pembelajaran ini sangat berpengaruh karena media adalah penyampai. Jadi kalau hanya satu saja akan ada kecenderungan kebosanan dalam diri siswa. Diakibatkan lagi tanpa adanya tatap muka antara guru dengan siswa. Kemudian isu yang keempat adalah kurangnya pengawasan orang tua selama pembelajaran di rumah. Ini juga terjadi, masih banyak orang tua yang bahkan tidak tahu siswanya atau anaknya sudah menyelesaikan tugas atau belum. Nah, ini menandakan kurangnya pengawasan orang tua selama pembelajaran di rumah. Karena memang kita juga memahami orang tua memiliki kewajiban-kewajiban yang lain, diantaranya mencari nafkah seperti biasanya. Kemudian isu yang kelima adalah belum optimalnya budaya literasi yang berdampak rendahnya minat baca siswa. Belum optimal di sini masih banyak guru yang hanya memberikan tugas saja. Padahal budaya literasi ini sangat penting dan sangat berpengaruh besar. Bahkan kita lihat pemerintah hari ini sedang menggalakkan gerakan literasi nasional. Artinya peran literasi ini juga sangat besar. Jika ini diabaikan, maka ini juga akan menjadi satu permasalahan. Kemudian isu yang keenam, yaitu rendahnya self-control siswa dalam pemakaian gawai. Siswa hampir setiap harinya menggunakan gawai ataupun smartphone, tapi lebih banyak menggunakannya bukan dari segi pembelajaran, melainkan game online ataupun browsing-browsing yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Ini tidak adanya self-control. Dan kemudian yang ketujuh, yaitu keterbatasan kuota internet dan kurangnya bantuan pemerintah. Ini juga menjadi satu permasalahan karena kuota internet itu bagian yang penting selama pembelajaran dalam jaringan, pendukung. Kalau diibaratkan dengan tatap muka seperti buku dengan pena. Jadi kalau ini juga keterbatasan kuota internet, ekonomi, efek dari pandemi bukan hanya di dunia pendidikan, tapi juga di dunia ekonomi juga, sehingga berdampak kepada ketidakmampuan dari kuota internet atau keterbatasan. Dan kurangnya bantuan pemerintah, hanya beberapa tertentu siswa yang mendapatkan bantuan dengan syarat-syarat tertentu, kemudian sekian giga untuk 1 bulan, padahal pembelajaran itu aktif menggunakan kuota internet. Jadi ini juga menjadi satu permasalahan. Nah, kemudian dari 7 isu yang telah didapatkan tadi, yang telah disampaikan tadi, kemudian akan dianalisis menggunakan AKPK sehingga terdapatlah 3 isu, yaitu AKPK aktual. Isu tersebut dianggap memang terbaru dan satu saja yang satu langsung USG ya, Pak? Ya, hasil USG itu yang dipaparkan. Oh, baik, Pak. Satu ini saja, menurunnya minat belajar siswa ya. Baik, Pak. Baik, setelah didapatkan 3, maka dianalisis menggunakan USG, urgency, seriousness, growth. Berdasarkan 3 poin itu, maka dapatlah satu core isu, yaitu menurunnya minat belajar siswa selama pembelajaran dalam jaringan. Nah, mengapa ini dikatakan menurunnya minat belajar siswa selama pembelajaran dalam jaringan? Yang pertama alasannya berdasarkan angket. Saya memberikan angket kepada wali murid. Kenapa wali murid? Karena memang 2 tahun belakangan hampir yang paling banyak mendampingi siswa itu adalah wali murid yang tahu persis tentang semangat anak diantaranya. Dan berdasarkan angket yang sudah saya bagikan, saya dapati 66,7% itu menjawab siswa tidak bersemangat dalam belajar. 64,1% menjawab siswa malas dalam memahami materi dan tugas. Dan 100% mengatakan guru memang lebih banyak memberikan tugas selama pembelajaran dalam jaringan. Itu kalau dilihat dari alasan berdasarkan angket. Kemudian alasan yang kedua berdasarkan penugasan. Masih banyaknya siswa yang lambat mengerjakan tugas dari waktu yang telah ditentukan. Jadi masih banyaknya ini terjadi, kemudian rendahnya persentase mengerjakan tugas.
Kemudian dilihat dari faktor orang tua, alasan yang ketiga yaitu dari orang tua. Masih banyaknya orang tua yang mengeluhkan akan malasnya siswa atau tidak responnya siswa selama pembelajaran di rumah. Ada paksaan bahkan yang terjadi, dan itu dikeluhkan orang tua kepada baik itu wali murid, masih ada yang mengeluhkan kepada ibu kepala madrasah langsung dan dengan guru mata pelajaran. Ini juga menandakan terjadinya menurunnya minat belajar siswa. Kemudian kita lihat lagi dari segi kenapa ini menjadi penting menjadi core issue, kita lihat peran minat. Peran minat dalam pembelajaran, minat itu adalah suatu faktor pendorong dan faktor internal yang mempengaruhi besar di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, ketika minat ini tidak dimiliki, maka tidak ada faktor pendorong. Minat ini ketertarikan, kesukaan. Jika siswa tidak suka, tidak perhatian, tidak merasa punya keterikatan yang dekat antara siswa dengan guru, kemudian siswa dengan pelajaran, maka ini akan terabaikan. Akan jauhnya harapan, jangankan tujuan pembelajaran, akan jauhnya harapan dengan tujuan pendidikan nasional. Dan dari faktor-faktor ini juga dikhawatirkan ini juga tidak tercapai daripada misi Min 1 Batam. Di antaranya salah satu misi Min 1 Batam yaitu menjadikan madrasah yang menyenangkan. Artinya ini punya peran yang besar. Ketika pembelajaran menarik, ini akan terpenuhi daripada misi Min 1 Batam, menjadikan madrasah yang menyenangkan bagi anak-anak di antaranya. Nah, berdasarkan misi ini pula, saya menganggap perlu memberikan satu solusi yang insya Allah akan saya terapkan selama habituasi, yaitu upaya meningkatkan minat belajar siswa melalui WOW Basic, yaitu WOW Belajar Asik Pelajaran Fikih kelas 2E di Min 1 Batam. Nah, kenapa saya memilih WOW ini sebagai untuk meningkatkan minat belajar siswa? Karena saya melihat ketergantungan antara siswa dengan gawai hari ini luar biasa. Nah, saya coba memasuki dari celah itu. Kemudian siswa lebih senang bermain game, dan saya juga mengambil kesempatan itu. Di antaranya penggunaan WordWall. WordWall ini adalah media pembelajaran atau aplikasi berbasis website. Jadi siswa tidak repot dengan pembuatan akun. Jadi ketika link yang diberikan oleh guru, itu siswa tinggal mengklik, tidak perlu membuat akun. Kemudian di sana silakan masukkan nama siswa, ada gambaran di sini. Ini beberapa template yang ada di WordWall. Jadi dia seperti game, dia bermain tapi sambil belajar, permainan edukasi yang kita berikan. Karena ada dampak yang baik di permain game. Permainan game ini dampaknya adalah melatih menalar siswa menyelesaikan masalah yang ada di dalam game. Dan kita berikan dampak ini tapi dalam bentuk game, tapi tetap ada edukasinya di sini. Dan dengan harapan ini sebagai pemantik untuk semangat siswa akan muncul kembali. Sehingga ketika semangat dan minat siswa akan meningkat, maka akan ada ketertarikan di sini. Ketertarikan, kesukaan, maka ini akan dirindukan oleh siswa. Dan WordWall ini kelebihannya dapat membuat aktivitas interaktif, dapat dicetak secara langsung. Jadi bukan hanya pembelajaran daring, tapi juga luring juga bisa digunakan. Jadi simpel sekali dan memberikan template-template yang sangat banyak sekali. Template gratis yang disediakan oleh WordWall itu kurang lebih 18. Dan jika berbayar itu kurang lebih sampai dengan 60 template. Ini contoh gambaran bentuk permainan-permainan mulai dari acak kata, mulai dari memasangkan, mencari kata, menyusun dan lain sebagainya, semua ada. Dan dalam bentuk kalau anak-anak SD itu lebih cocok seperti ini. Jadi saya berharap ini mampu menjadi penyebab atau pemantik untuk siswa mulai meningkat, dan ditambah lagi dengan akan adanya luring. Semakin berharap semakin ke depannya semakin baik, dan ini tetap bisa digunakan walaupun dalam pembelajaran luring. Kemudian selanjutnya yaitu metrik rancangan. Adapun metrik rancangan yang akan yang direncanakan 30 hari ke depan, diantaranya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala madrasah. Adapun tahapan daripada kegiatan yang pertama melakukan diskusi terkait isu yang akan diangkat kepada mentor, dengan output dokumentasi berupa foto kegiatan dan keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu adanya sudah nampak kegiatannya itu. Jadi lanjut kegiatan nomor 2 lagi. Baik, Pak. Kegiatan kedua. Nah, apa kegiatan kedua menggambarkan puak itu? Silakan. Ke bawahnya lagi. Oke. Baik, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah setelah melakukan diskusi, melakukan observasi terhadap minat belajar siswa.
melakukan pengamatan dulu sejauh mana minat belajar siswa itu dengan menggunakan angket. Jadi ini juga akan keterkaitan dengan angket, Pak. Nah, lanjut. Kemudian yang ketiga ialah membuat rancangan RPP yang sesuai dengan materi yang akan diaplikasikan pada media pembelajaran tadi, yaitu word wall. Jadi ada penyesuaian media. Mana media yang pas untuk materi ini yang disesuaikan, Pak. Nah, lanjut. Kemudian yang keempat yaitu melakukan sosialisasi terkait aplikasi kepada siswa dan orang tua siswa. Ini sosialisasi dalam bentuk video tutorial diantaranya, karena ini merupakan media pembelajaran yang baru digunakan. Jadi butuh dikenalkan dulu agar siswa dan orang tua siswa tahu fungsi daripada game edukasi tersebut. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran fikih menggunakan word wall pada proses pembelajaran. Ini merupakan kegiatan inti dari penerapan word wall yang sudah direncanakan sampai dengan tahap kegiatan keempat tadi. Kemudian yang keenam, setelah melakukan kegiatan, maka membuat evaluasi terhadap minat dan hasil belajar siswa dalam menggunakan aplikasi word wall. Ini juga akan ditutup dengan angket juga, karena berawal dari angket tadi, Pak. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Karena mulai terhitung habituasi, melakukan konsultasi itu hanya dilakukan 1 hari, tanggal 27, kemudian 28 sampai dengan tanggal 2 Oktober melakukan penyebaran angket untuk mengetahui observasi siswa tadi. Kemudian yang ketiga yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Oktober merencanakan atau menyusun RPP sesuai dengan pembelajaran nanti yang disesuaikan dengan word wall juga. Kemudian yang kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran fikih. Ini saya gunakan selama 3 minggu, 3 Senin. Karena kebetulan kelas ini akan tatap muka selama 3 Senin mulai dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 25. Biar hasilnya lebih akurat terkait dengan penggunaan media word wall itu 3 kali pertemuan. Kemudian yang Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terlalu lama nih ya, lebih dari 15 menit. Baik, Pak. Ya, oke. Saya sebagai ibu kan sudah mendengar kemarin sudah mendengar. Saya oke kan? Iya, Pak. Namun demikian akan tanggung jawab moral daripada ibu mentor Mas Suryani, kepala kita. Dan seandainya tidak jalan 1 bulan ke depan, tidak jadi PNS. Ya Bu, Iya, Pak. Bu kepala. Mentor. Maka dukungan ibu mentor itu sangat diharapkan. Ya, silakan Bu mentor, suaranya, klarifikasinya atas rancangan yang disampaikan oleh Maya Sari. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ros yang kami hormati, Pak Wan Nasir dan Ibu Neneng yang kami hormati, Bu Maya selaku Ketua Lapsar. Alhamdulillah Bu Maya sudah mengangkat ini Pak, yang memang sejak bulan Maret 2020, tepatnya 17 Maret 2020, itu untuk kami di Batam sendiri, baik sekolah maupun madrasah, kita melaksanakan pembelajaran daring. Itu sesuai dengan edaran Wali Kota selaku tim Satgas. Nah, jadi begitu beliau masuk ke madrasah, jadi beliau sudah diskusi sama kami bahwa akan mengangkat topik ini sebagai isu untuk madrasah. Memang karena pengaruh sekali Pak, mungkin siapapun guru akan merasakan selama pandemi tentu proses belajar mengajar tidak efektif. Makanya dalam edaran di Irjen kita tidak harus menuntaskan kurikulum salah satunya kan. Ya. Tapi walau bagaimanapun pembelajaran harus tetap ada. Ya Pak ya, ibarat sebuah pisau, kalau tidak diasah ya maka tidak akan tajam. Oke, menarik yang diangkat Bu Maya ini. Jadi kalau saya ambil kata pepatah Pak, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak tarik maka tidak menyenangkan. Sesuai dengan misi kami tadi ya, bahwa salah satu misi kami adalah menciptakan madrasah yang menyenangkan salah satunya Pak itu. Nah, jadi Bu Maya sudah diskusi pada kami beberapa kali, saya bilang bagus, tolong ini dikuatkan dan nanti kalau sudah sukses tolong ini diseminasi kepada kawan-kawan agar pembelajaran ini tetap aktif walaupun suasana daring. Suasana daring bukan masalah bagi untuk nanti berkreasi
berhenti berinovasi, dan berhenti untuk berkolaborasi. Kami mengakui selama ini pembelajaran kita mungkin ada masalah, Pak. Salah satunya HP. HP untuk siswa MI tidak sama dengan HP untuk di siswa MA atau MTS. Karena kalau MI ini ketergantungan dari HP orang tuanya. Dan kita mengakui bahwa HP orang tua ini tentu ada yang bekerja, tentu dipakai sama orang tuanya. Ya. Kemudian mungkin dari paket kuota, Pak. Subsidi dari pemerintah, terutama kita Kementerian Agama, tentu tidak semua anak yang dapat, ya. Dan kita ada beberapa kali revisi anggaran memang. Selama ini wali murid ada beberapa yang curhat atau WA pada kami, minta tolong bantuan internet dan sebagainya. Dan kita memfasilitasi, kebetulan kami ada uang zakat, Pak, itu dari siswa kurang mampu kami ambil hanya beberapa saja. Oke, jadi isu inilah yang menurut saya menarik dan bisa dicontoh untuk kawan-kawan. Ya, jadi insya Allah Bu Maya, tolong pastikan, tolong konsekuensi setelah selesai ini bukan diangkat isu hanya karena di Laksar saja. Ya, nah, tapi juga ditularkan virus-virus kebaikan ini kepada kawan-kawan di madrasah. Nah, Amin, insya Allah. ya. Oke, serasa saja. Mohon dukungan dari Bapak juga, dari Ibu juga. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi 1000% didukung oleh Ibu Kepala atau Mentor itu. Insya Allah, Pak. Insya Allah didukung. Ya, kita silakan kepada Ibu Evaluator untuk memberikan hasil analisisnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mas Suryani dan juga Bapak Coach, Bapak Wan Nasir, serta peserta kita yang luar biasa, Mbak Maya Sari. Iya, alhamdulillah Mbak Maya Sari harus berbangga nih dapatkan coach yang oke dan juga mentornya luar biasa, sangat mendukung ya rancangan aktualisasi dari Mbak Maya Sari. Ini juga saya sudah saksikan, saya sudah baca, saya sudah lihat ya bahwa memang apa yang Mbak Maya buat ini itu menunjukkan bahwa sebagai seorang guru kita harus kreatif ya Mbak Maya Sari ya, membuat para peserta didik kita itu menjadi anak-anak yang bisa belajar tapi juga mereka mendapatkan kesenangan gitu ya. Ya, mendapatkan learning. Pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan itu tanggung jawab moral pada kuliah sekarang ya. Betul. Apalagi kita kalau dibilang ya di era sekarang ini kan sekarang sedang masa pandemi, era juga era VUCA ya, ada volatility, uncertainty gitu ya. Kemudian juga bikin kita jadi hal-hal yang baru itu sangat luar biasa ya, uncertainty ya. Kemudian juga kompleks ya, dan juga banyak hal deh yang membuat kita itu harus mempersiapkan seperti itu ya. Jadi pandemi ini tidak membuat kita menjadi terbatas ya dalam bergerak ya malah akan muncul ya ide-ide brilian ya, ide-ide kreatif, ide-ide inovatif untuk bisa membuat variasi mengajar yang lebih menyenangkan ya, dan bisa juga membuat mereka jadi senang gitu ya, tidak sekadar mendapatkan teori, tapi mereka mengalaminya gitu ya, bisa ikut serta gitu ya, jadi menambah lagi biar tambah melekat ya gitu ya dalam benak mereka, jadi menjadi meaningful learning, not rote learning ya. Kalau rote learning kan hilang gitu ya, jadi kalau meaningful mereka akan dapatkan terus sampai panjang lah masanya gitu ya. Oke Mbak Maya, luar biasa. Jadi mungkin selain word wall, itu masih banyak yang Mbak ya. Mungkin yang Mbak sudah pernah dapatkan ya, kita bisa menggunakan Quizzes ya, menggunakan Kahoot, menggunakan Jamboard ya. Kan mungkin media mengajar kita itu bisa menggunakan Canva ya. Pokoknya Bu Irma peserta Laksar sekarang ini luar biasa untuk kreativitasnya. Mereka tuh nggak kita ragukan lagi ya. Secara IT ya, secara bahasa yang mereka kuasai juga insya Allah sudah mumpuni ya. Nah, jadi apa yang kita sudah peroleh, apa yang kita dapatkan di internet ya, di aplikasi itu, nah kita manfaatkan sebaik-baik ya. Tadi ya sudah Mbak Ayu katakan tentang word wall, saya sangat mengangkat
jempol ya, memanfaatkan media yang sudah ada, kita bisa bawa ke dalam kelas gitu ya. Nah, mungkin hanya ada beberapa catatan kecil saja nih Mbak Maya yang ada yang saya dapatkan di dalam RA-nya Mbak Maya terkait dengan cover ya. Di cover itu Mbak Maya mungkin lupa belum menyebutkan Mbak Maya itu calon apa, guru apa. Nah, ditambahkan lagi Mbak Maya calon guru bla 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 bla, mungkin dia ditambahkan lagi. Baik. Setahu saya belum ada keterangan itu di covernya. Kemudian juga beberapa istilah-istilah asing ya yang Mbak Maya masih luput, belum dimiringkan gitu ya. Dan penggunaan pemilihan katanya. Nah, untuk manajemen kita jadikan Indonesia saja di manajemen, tidak usah lagi pakai manajemen ya, tapi manajemen ya. Baik. Kita gunakan bahasa Indonesianya. Itu mungkin ya ketika nanti ada di dalam jadwal ataupun di matriks aktualisasi Mbak Maya masih di kegiatan pertamanya itu mungkin ada yang masih berupa kalimat konsultasi rancangan, itu udah nggak lagi. Rancangan aktualisasi itu sekarang nih sedang kita diskusikan nih ya. Jadi makanya ketika tanggal 27 September nanti itu sudah langsung action ke aktualisasinya. Berarti Mbak Maya kalau ingin ketemu dengan Ibu Irma bisa, tapi kata-katanya diubah. Jangan lagi mendiskusikan tentang rancangan. Itu sudah langsung tertuju pada action aktualisasinya. Ya boleh tanya ke Ibu atau minta izin mungkin ke Ibu mentor bahwa kita akan melakukan aktualisasi. Mungkin ada saran-saran lagi dari beliau. Nah itu betul. Jadi kalau untuk rancangannya sudah selesai. Kita sekarang sedang mensusun rancangan kan. Nah gitu ya. Cukup 1 hari saja ketemu dengan Ibu Irma. Selebihnya didominasi dengan action untuk kegiatan inti supaya terwujud apa yang sudah direncanakan oleh Mbak Maya dalam tahapan-tahapan kegiatannya. Okay, I think that's all for Mbak Maya. I support you, ya, totally support you, ya, pokoknya saya mendukung ya, karena ini untuk istilahnya kebermanfaatannya akan dirasakan oleh banyak pihak ya, terutama bagi peserta didik kita. Sip, thank you. Saya kembalikan kepada Bapak Coach. Okay, thank you very much. Kira-kira Bu Mentor masih ada penguatan tambahan? Oke, terima kasih Coach. Mungkin tambahannya, supaya tetap semangat. Ya. Coba nanti ini bisa dipraktikkan Pak. Insya Allah kita dalam minggu besok ini. Harus itu besok. Insya Allah sudah luring Pak. Ya, Pak ya. Jadi Insya Allah untuk sekolah itu dari hari Rabu kemarin sudah masuk mereka. Tapi untuk kita madrasah, terutama negeri, kita masih menunggu surat edaran dari Kepala Kemenak, dan saya sudah kasih, Insya Allah surat tinggal ditandatangani. Jadi dipastikan mungkin Selasa atau Rabu kita sudah bisa luring, sudah tatap muka terbatas. Mungkin kalau kemarin kan masih terbatas secara daring. Jadi sewaktu pelaksanaan aktualisasinya kalau bisa dinampakkan ada siswa beberapa, karena tadi kelas 2E kalau salah ya. Iya Bu. Nah di kelas 2E tolong dinampakkan. Khawatir nanti, jadi setidaknya ini fleksibel Pak. Bisa dipakai daring, bisa juga dipakai saat anak tatap muka. Itu tambahkan. Nah, mungkin satu lagi mungkin, Iya, silakan, Mbak Maya, ini untuk word wall ini Mbak Maya menyusun sendiri atau ada timnya yang membantu? Menyusun sendiri Bu. Oke, semua bentuk misalnya pilihan ganda atau mungkin matching, menjodohkan ya itu dibikin sendiri oleh Mbak Maya? Iya Bu, insya Allah dibikin sendiri. Oke, baik. Hebat, orang-orang milenial. Mantap. Guru-guru zaman now Pak. Iya, zaman now. Cuma kita, memang guru kami disuruh, kami arahkan untuk berinovasi Pak. Iya. Belajar tidak hanya kita melalui diklat, tapi bisa juga dari tutorial. Iya, karena kalau menunggu kami dipanggil dari balai diklat itu terbatas Pak. Iya. Ini min satu min model ya Bu? Min model Bu? Kita tidak min model Bu, kita min satu batang gitu aja. Oh gitu. Bayangkan vokalnya saja sampai E. Iya, banyak ya. Kami 28 rombel Bu. 28 rombel. 28. Jadi kalau kelas 4 ke bawah kami sudah sesuai dengan simpatika 28. Tapi kelas 5 6 itu masih ada yang ya ada 36, 35 ya maklum lah Pak ya.
Nanti kalau saya ke Batam saya tengok ya Bu, saya lihat ya min 1 Batam ya Bu. Ya, sekarang lagi berantakan Bu karena lagi proses pembangunan SBSN. Oh. Bila kami dapat, makanya tadi profilnya tuh backgroundnya tuh itu doa ya Bu ya. Itu sesuai seperti itu ya. Bahwa ke depannya 6 rombel, 6 RKB, 3 bawah, 3 atas itu udah hasil rancangannya. Baru Tahun rancangan. depan katanya Bu ya, tahun depan udah bisa dipakai ya. Tahun depan. Insya Allah Januari sudah dapat. Makanya sampai di situ. Ya, mohon doa. Amin. Insyaallah. Oke. Oke, terima kasih Pak. Iya. Nah, jadi 1 bulan ke depan itu pembuktiannya Maya Iya, Pak. dicobakan game di istana nanti kan. Iya. Itu kira-kira harus dicobakan, Iya, Pak. dibuktikan atau paling tidak divideokan gitu ya. Iya, Pak. Ya. Insyaallah. Permainan pembelajarannya itu. Iya, Dan Pak. ditularkan Pak ke guru-guru lain. Yang penting Insyaallah, itu Bu. sekali ditularkan kepada guru-guru lain. Dan Insyaallah. guru lain juga punya semangat, paham, punya keterampilan seperti itu. Kalau ini berhasil Pak, kebetulan saya juga adalah Fasprov dan kita ada menghandle KKG. Pakai tenaga beliau. Kan ini ada bantuan dari ini nih Busa kan. Itu lumayan mungkin kita sisipi dengan pemateri di acara ini. That's the best. Jadi guru-guru Sebatang menggunakan wall ini gitu. Iya. Oke, kan bagus itu. Ya, menularkan kan harus dibaikkan. Insyaallah, Bu. Makasih banyak Bu Mentor. Ya. Silakan Maya closing statementnya untuk mengakhiri seminar kita ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas masukan, saran, dan bahkan support yang luar biasa bagi saya. Tetap kedepannya butuh bimbingan yang luar biasa pula, karena saya juga masih belajar, dan Alhamdulillah juga mendapatkan mentor yang luar biasa mendampingi dari awal sampai dengan saat ini. Instruktur nasional provinsi. Dan Alhamdulillah juga mendapatkan coach yang luar biasa, Ibu. Selalu bisa untuk diajak komunikasi, untuk sharing. Terima kasih, itu saja dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat Mbak Maya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu Mentor. Ya. Sama-sama Pak, sama-sama Bu Neneng. Terima kasih Bu Irma, makasih Pak. Terima kasih Bu Neneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat, salam sukses Mbak Maya. Insyaallah, Bu. Terima kasih Bu Neneng. Recording stop. Iya, boleh. Baik Ibu, Bapak izin live.